Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Yuliam Dewi. NIM saya 120071445. Saya dari kelas 1E. Di sini saya akan membahas tentang hak dan kewajiban warga negara. Sub pokok pembahasan yang pertama ada pengertian warga negara. Sub pokok pembahasan yang kedua ada pengertian hak dan kewajiban warga negara. Sedangkan sub pokok bahasan yang ketiga ada hak dan kewajiban warga negara dalam Undang-Undang Dasar 1945. Terus selanjutnya ada tujuan instruksional khusus atau yang biasa disingkat TIK. Yang pertama, mampu memahami konsep warga negara serta hak dan kewajiban warga negara. Yang kedua, mampu menilai pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara. Yang ketiga, mampu melaksanakan hak dan kewajiban warga negara secara seimbang. Untuk yang ketiga, ada pendahuluan. Fungsi negara adalah melaksanakan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Jika tidak ada negara, menurut Thomas Hobbes, Homo homini, lupus sama dengan manusia memangsa manusia. Untuk menghindari hal tersebut, maka dalam kehidupan bernegara, negara dan warga negara sama-sama memiliki hak dan kewajibannya masing-masing. Terus, kesadaran akan hak dan kewajiban sangatlah penting agar tercipta kehidupan yang dinamis. Terus yang selanjutnya ada pengertian warga negara. Penetapan warga negara dalam suatu negara ditentukan berdasarkan peraturan per UU Pasal 26 ayat 1 Undang-Undang 1945 atau 1945. Warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia dan orang-orang bangsa lain yang disahkan oleh undang-undang sebagai warga negara. Yang kedua, orang-orang bangsa lain maksudnya perankan Belanda, Tionghoa, Arab yang bertempat tinggal di Indonesia. Mengakui Indonesia sebagai tanah airnya, bersikap setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia atau yang biasa disingkat NKRI. Terus yang selanjutnya ada pengertian hak dan kewajiban. Pengertian hak dapat dipahami sebagai HAM. Undang-Undang 39 tahun 1999 tentang HAM. HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, dan pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harakat dan martabat manusia. Selanjutnya, kewajiban asasi adalah kewajiban dasar yang harus dijalankan oleh seseorang dalam kaitannya dengan kepentingan diri sendiri, alam semesta, masyarakat, bangsa, negara, maupun kedudukannya sebagai makhluk Tuhan. Di Indonesia, antara hak dan kewajiban harus dipenuhi. Warga negara secara seimbang. Hak diri seringkali dileburkan dalam hak kolektif atau sosial. Lanjut, di samping hak pribadi seseorang terdapat hak-hak orang lain, sehingga masing-masing individu harus menghargai hak-hak individu yang lain, yang kemudian melahirkan kewajiban-kewajiban warga negara. Perkembangan HAM di Indonesia. Pada tahun 1945 sampai 1959, HAM sudah mendapatkan legitimasi yuridis dalam Undang-Undang 1945 atau 1945. Meskipun belum optimal seperti kelulusan pendirian partai-partai politik. Lanjut pada tahun 1959 sampai 1966 terjadi pemasungan hak asasi sipil dan politik seperti hak untuk berserikat, berkumpul, dan mengumumkan pendapat dengan tulisan. Terus selanjutnya pada tahun 1966 sampai 1970 muncul gagasan perlunya pembentukan pengadilan HAM.
Terus selanjutnya pada tahun 1970 sampai 1980, persoalan HAM mengalami kemunduran dan terjadi penolakan terhadap HAM. Pada tahun 1990 sendiri, pemerintah membentuk Komnas HAM. Terus pada tahun 1998 sampai pada tahun sekarang, setelah jatuhnya rezim Orde Baru, terjadi perkembangan luar biasa pada HAM dalam Undang-Undang 1945. Terus selanjutnya ada hak dan kewajiban warga negara menurut Undang-Undang 1945. Hak warga negara. Pengaturan hak warga negara diatur dalam Undang-Undang 1945 pasal 28A dan 28J. Hak asasi pribadi. Pertama, kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, kebebasan bergerak, dan lain sebagainya. Hak asasi ekonomi, yang pertama hak memilih, hak manfaat, hak membeli, hak menjual, dan lain sebagainya. Terus lanjut, yang ketiga ada hak asasi sosial dan kebudayaan. Mendapatkan pendidikan, mengembangkan kebudayaan. Terus yang keempat ada hak asasi prosedural, mendapatkan keadilan peradilan, perlindungan, dan lain-lain. Terus yang kelima ada hak asasi politik, memilih, dipilih, berorganisasi, atau lain sebagainya. Terus yang keenam ada hak asasi dalam perlakuan yang sama. Ada hukum, pemerintahan, dan lain sebagainya. Kewajiban warga negara. Pengaturan kewajiban warga negara diatur dalam Undang-Undang 1945 pasal 27, 28, 30, dan 31. Yang pertama ada membayar pajak, yang kedua ada menjunjung hukum dan pemerintahan, yang ketiga ada menghormati HAM orang lain atau hak asasi manusia orang lain. Terus yang keempat ada tunduk kepada ketetapan undang-undang, yang kelima ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Terus selanjutnya ada melaksanakan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Selanjutnya ada mengikuti pendidikan dasar, dan yang terakhir ada taat kepada negara. Pembicaraan mengenai hubungan negara dan warga negara. Apakah negara yang melayani warga negara atau sebaliknya dapat merujuk pada para pemikir? Kaum pluralis atau Hobbes dan John Locke. Masyarakat yang mendahului dan menciptakan negara sehingga negara harus tunduk kepada masyarakat. Terus ada pendapat dari kaum Marxis, Antonio Gramsci, dominasi kekuasaan ada pada negara. Negara merupakan institusi yang digunakan kaum borjuis untuk menjalankan kekuasaan yang baik. Terus yang selanjutnya ada kaum sintesis, Anthony Giddens, menyatukan dua pandangan di atas kata kunci struktur atau negara. Untuk teori Marxis dan agensi warga negara, teori pluralis negara dan warga negara saling mempengaruhi satu sama lain. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kata-kata atau sesuatu yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.